apabila ada kesombongan, kehancuran di depan. Hari ini banyak orang menilai sesuatu itu belum tahu, sok tahu. Sok Tahu. Sok contoh, ada orang telepon saya nggak perlu sebutkan. Dia S2, tapi S2 bisnis ekonomi, teori, bukan praktis. Dia di prospek sama seseorang tentang bisnis ini. Dia konsultasi ke saya, Abah, itu bisnis prestis yang baru, kok menurut saya manikin, menurut Abah gimana? Oh iya, ya sudah, nanti ketemu sama saya. Dia tidak tahu pembuat konsep itu adalah yang dia tahu, yang bikin yang bikin marketing plan adalah Mas Imam. Mas Imam itu orang baik, pengusaha, tapi bukan pengusaha yang baik. Maka apabila dia melakukan sesuatu di MLM, tidak punya bukti, tidak punya root. Kenapa? Karena belum pengalaman. Ustaz, kita ngaji sama orang yang nggak pernah ngaji kitab kuning, nyambung nggak? Nggak nyambung. Kita naik pesawat sama pilot yang baru belajar, bahaya nggak? Iya. Paham? Kita naik bis sama orang yang baru belajar, bahaya nggak? Nyaman nggak? Enggak. Itulah prestis 3 tahun depan. Mau kerja keras seperti apapun tidak, penentunya bukan di dia, di owner. Betul nggak tidak? Makanya ini MLM lokal yang paling banyak habis ini. 3 tahun 10 maka kita rubah caranya, harus Mas Anto udah nyampe tadi? Sudah bikin teh. Oke. Jadi Gusman, kalau saya sedang melakukan sesuatu, saya tuh nggak pernah tengok kanan dan nengok kiri. Saya nggak dengerin orang negatif. Saya cuma fokus dengan tujuan saya. Karena di saat tujuan saya tercapai, orang negatif itu jadi positif. Kalau dia nggak positif, tak tublak anggur duit 10 juta selesai. Dan itu saya lakukan. Orang-orang negatif itu saya datangi dengan saya bawa hati. Akhirnya apa? Menyerahkan diri tanpa prospek. La ilaha illallah. Contoh, dulu saya jadi karyawan Unilever, 3 shift, 3 shift. Di saat saya jalanin MLM, saya dicibir sama satu kantor 140. Biasa nggak? Orang mimpi, orang nggak jelas, orang gila, orang macam-macam. Sampai satu ketika saya lagi kerja karena kelelahan training dan home sharing, di kantor saya ketiduran. Artinya dicaci maki sama supervisor saya. Setelah itu saya dipecat. Ada nggak yang kasihan sama saya? Yang ada di saat itulah sambil keputusan saya full time di bisnis MLM dan alhamdulillah kebeli Mercy cash dengan income di atas 100 juta di tahun 90. Saya balik lagi ke kantor pabrik saya pakai Mercy. Teman-teman saya langsung luar biasa. Semua teman yang kenal saya jajani sekenyangnya. Yang tadinya negatif jadi positif. Akhirnya gabung tanpa prospek, jadilah Anda. Jangan nunggu orang lain jadi hook. Dan kabar baiknya buat ibu-ibu, persentasi terbesar orang sukses di MLM kaum ibu dibandingkan kaum bapak. Yang kedua, pengajar, dosen, guru, ustadz, kiai. Ketiga baru anak muda. Kenapa ibu-ibu itu lebih cepat suksesnya? Karena ibu-ibu itu kadang-kadang kalau udah sedikit sesuatu nggak pikir uangnya siapa, pokoknya main sikat aja. Nggak ngerasain boleh? Duit. Gila banget. Tapi ibu-ibu kabar baiknya rata-rata sukses. Dulu perusahaan besar Avon itu dominasi ibu-ibu. Avon, MS, Glow. Nah sekarang mohon maaf, ada 3 perusahaan. Ada 3 perusahaan yang omsetnya di atas 100 miliar, mengalahkan semua perusahaan senior termasuk Yansi, termasuk MW, termasuk Kelly, termasuk CNI.
itu tumbang semua dengan 3 perusahaan ini. Dan kabar baiknya 3 perusahaan ini dipegang oleh anak muda orang Indonesia. 1. PTB Seko Racing 200 miliar lebih. 2. AFC. 3. MC. Kenapa saya tahu semua ini? Karena top leadernya jamaah pengajian saya. AFC itu saya pernah ketemu, dikasih lihat bonusnya 2,5 M sebulan. Bisnis besar atau kecil? Layak kita serius? Layak kita nekat? Jadi nggak sekedar kumpul-kumpul pulang, kumpul-kumpul pulang. Harus ada yang dibawa pulang. Yang paling enak kumpul-kumpul pulang bawa uang. Sepakat tidak? Sepakat. Jangan lihat perbedaan. Lihat aja tujuan. Saya nggak ngajari Anda untuk itu seperti saya, tapi saya ngajari Anda untuk dapat pertolongan Tuhan agar sukses seperti itu. Sampai tidak harus pakai sarung kayak saya. Sampai nggak perlu pakai jubah kayak saya. Sampai nggak perlu pakai jenggot kayak saya. Apalagi Mbak Juli, gimana harus pakai jenggot? Betul nggak? Iya. Tapi sampai harus sukses sebagaimana yang saya rasakan. Terutama dalam urusan Finansial. jangan sungkan, ya kan? Satu ketika, mohon ada ibu-ibu datang kepada saya, Ustaz, saya alhamdulillah sudah belajar sholat, hanya sehari baru 3 waktu, belum 5 waktu, dosa nggak saya? Leader MLM besar waktu itu. Saya bilang, Bu, bersyukurlah kepada Allah, sudah dikasih kekuatan bisa sholat walaupun 3 waktu. Saya mau tanya, ada nggak yang nggak sholat sama sekali udah puluhan tahun? Wahnya Ustaz, bersyukur. Nangis nih. Yang penting kita terus doa bisa 5. Sepakat tidak? Jadi apapun kondisi kita syukur.